إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah Jumat yang lalu kita telah menyebutkan tentang agungnya dan besarnya fitnah Ad-Dajjal. Begitu pula pada khutbah tersebut kita telah menyebutkan beberapa perkara yang dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala seseorang bisa selamat dari fitnah Al-Masihud Dajjal. Maka insyaallah taala pada khutbah Jumat ini kita akan menyebutkan hal-hal, begitu pula amalan-amalan yang dapat menyelamatkan seseorang dari fitnatul Masihid Dajjal. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya al-mubadaratu ilal a'mal, bersegera di dalam melakukan amalan saleh, begitu pula at-taqarrub ila Allah azza wa jalla, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, serta senantiasa memanfaatkan kesempatan waktu luang dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebab yang dengannya seseorang akan dijaga dari fitnah, dijaga dari setiap fitnah-fitnah yang datang. Begitu pula akan dijaga dari fitnah yang terbesar, yaitu fitnah yang akan terjadi di akhir zaman, fitnah Ad-Dajjal. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di dalam hadis Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim. Beliau mengatakan, bersegeralah kalian di dalam melakukan amalan-amalan saleh, di dalam melakukan ketaatan sebelum datangnya fitnah-fitnah. Ka qita'il lailil muzlim. Beliau menjelaskan bahwasanya tidaklah datang suatu fitnah melainkan fitnah setelahnya lebih besar,
daripada fitnah-fitnah sebelumnya. Oleh karena itu ibadallah, fitnah yang paling besar adalah fitnah akan datang di akhir zaman, yaitu fitnah yang dibawa oleh Al-Masihud Dajjal. Sehingga ibadallah, sebelum datangnya fitnah, Nabi alaihi salatu wassalam memberikan motivasi kepada umatnya untuk mubadarah, berlomba-lomba dan bersegera di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali sittan." Bersegeralah kalian di dalam melakukan ketaatan sebelum datangnya 6 perkara. Sebelum datangnya 6 perkara, dan di antara yang beliau sebutkan tersebut adalah Ad-Dajjal, wa dabatul ard, wa tulu'i syamsi min maghribiha. Beliau alaihi salatu wassalam dengan tegas mengatakan, hendaklah kalian bersemangat, begitu pula berlomba-lomba di dalam melakukan al-amal, di dalam melakukan amalan-amalan saleh sebelum datangnya fitnatud dajjal. Karena ibadallah, ketahuilah, dengan amalan saleh seseorang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, dengan amalan-amalan saleh, dengan ketaatan, maka Allah Azza wa Jalla akan menjaga hamba tersebut ketika fitnah itu datang. Di dalam hadis Sahih Bukhari dari sahabat Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, kata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba terbangun dan nampak dari raut wajah beliau bahwasanya beliau takut. Lalu beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, subhanallah, ma anzalallahu minal khazain, subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang diucapkan seseorang ketika dia kagum terhadap sesuatu. Beliau mengatakan, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, ma anzalallahu minal khazain. Alangkah banyaknya kebaikan-kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan pada malam hari ini. Begitu pula beliau mengatakan, wa ma unzila minal fitan. Dan alangkah banyaknya fitnah-fitnah yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Setelah itu beliau mengatakan, man yuqidhu sawahibal hujurat. Adakah yang bisa membangunkan orang-orang yang ada di dalam kamar, yaitu orang-orang yang sedang tidur, agar mereka bangun di malam hari melakukan qiyamul lail, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ibadallah, al-a'malus salihah, amalan saleh secara keumuman, ketika seseorang terus menerus dan senantiasa menjaga amalan-amalan yang telah dia lakukan, maka ini adalah sebab di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga seseorang dari fitnah, bahkan menjaga dari fitnatul Masihid Dajjal, fitnah yang terbesar yang akan datang di akhir zaman. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekokohan kita. Begitu pula semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Alhamdulillah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya di antara amalan yang bisa menyelamatkan seseorang dari fitnah ad-dajjal yaitu dengan menghafalkan 10 ayat pertama dari suratul Kahfi. Di dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man qara'a 10 ayat min awwali suratil Kahfi, usima minad dajjal." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, barang siapa yang menghafalkan ataukah membaca 10 ayat pertama dari suratul Kahfi, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dia, menjaga dia dari fitnatul Masihid Dajjal. Di dalam hadis yang lain dari sahabat Nawas bin Sam'an, sebagaimana di dalam Sahih Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam ketika menjelaskan tentang fitnah Dajjal yang akan keluar di akhir zaman, maka beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, "Faman adrakahu minkum," barang siapa di antara kalian yang bertemu dengannya, dengan Dajjal, yang dimana dia akan mengaku di akhir zaman bahwasanya dia adalah Rabb, bahwasanya dia adalah pengatur alam semesta ini, dia adalah Rabbnya manusia. Barang siapa di antara kalian yang menemui Dajjal, falyaqra alaihi fawatiha suratil Kahfi. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, maka hendaklah dia membaca awal dari suratul Kahfi. Ibadallah, seseorang yang merenungi dan memperhatikan serta mentadabburi makna dan awal-awal dari suratul Kahfi, maka dia akan mendapati padanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di dalam surah tersebut, di awal-awal surah tersebut terdapat padanya tanda yang menunjukkan agungnya dan besarnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak, sehingga dengan membaca, menghafal serta mentadabburi makna dari ayat tersebut, hal ini bisa menjadi sebab seseorang akan diselamatkan dari fitnah ad-dajjal. Sehingga ibadallah, tidak cukup bagi seseorang hanya sekedar membaca ataukah menghafalnya, namun seseorang harus mentadabburi, mempelajari dan mengetahui apa makna dan kandungan dari ayat tersebut, sehingga dengan hal tersebut ibadallah, seseorang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari godaan serta fitnah al-Masihud Dajjal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari seluruh fitnah-fitnah ada, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnatul Masihid Dajjal. Allahumma inna na'udzu bika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.